Salah satu dari 7 golongan itu yang terakhir Rasul mengatakan, wa rajulun dzakarallahu azza wa jalla khaliyan fafadha. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah di tengah kesendiriannya, fafadha, lalu air matanya pun menetes mengalir, dia banjir dengan air mata. Kalau kita hanya mampu menangis, harta kita yang hilang, orang yang kita cintai meninggal dunia, perkara-perkara seperti ini yang mampu menjadikan kita menangis, maka air mata kita hakikatnya tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah. Zero, kosong nilainya. Kenapa kosong nilainya? Orang-orang kafir juga kalau meninggal orang yang dicintai, mereka menangis. Hartanya hilang, mereka menangis. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menangis seperti itu. Ketika orang yang dicintai meninggal dunia, harta yang dia sayangi hilang dari dirinya, dia menangis. Allah menghendaki kita tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, inna hadzal Qur'ana yanzilu bil huzni. Al-Quran ini turun dalam kondisi sedih. Al-Quran diturunkan oleh Allah, kata Rasulullah, diturunkan dalam keadaan susah. Al-Quran diturunkan bukan dalam keadaan Rasulullah sedang tamasya bersama Aisyah. Al-Quran diturunkan bukan dalam keadaan Rasulullah sedang piknik di pinggir pantai. Tapi Al-Quran diturunkan di saat Rasulullah sedang mengalami kesusahan dalam dakwah, kepedihan dan kesedihan. Al-Quran diturunkan dalam kondisi seperti itu. Inna hadzal Quran yanzilu bil huzni fa idza qara'tumuhu faddu. Kalau kalian membaca Al-Quran maka menangislah. Fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian tidak mampu menangis maka berlatih, belajar sampai bisa menangis. Menangis ini ibadah, Pak. Ibadah besar. Orang yang mampu menangis ketika dia berzikir kepada Allah, disamakan dia dengan imam yang adil. Disamakan dia dengan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Menangis ini ibadah besar. Apa tidak ibadah besar? Tidak mudah kita mau menangis karena takut kepada Allah, bukan perkara mudah. Dia membutuhkan butuh dibakar hati. Sehingga benar dalam kita ada wadawa disebutkan bahwa hati dan mata ini memiliki koneksi yang kuat. Mata itu mampu dia menangis kalau hatinya terbakar dengan rasa takut kepada Allah. Ada pembakarnya, ada bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya kosong, bisa dipastikan tidak akan keluar sedikit. Sebuah muhasabah sederhana saja. Dalam bulan ini, pernahkah kita menangis di hadapan Allah, menyesali kesalahan kita? Pernahkah kita menangis ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Zikir iktiraf, zikir pengakuan kalau kita sudah berbuat kezaliman di sisi Allah. Kezaliman pada diri kita sendiri, kezaliman kepada keluarga, kezaliman kepada rakyat, kezaliman yang lain. Sehingga Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar gembira. Ainani ma masathu magna. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang mampu dia menangis karena takut kepada Allah. Ini zikir, komponen zikir yang kedua. Zikrul aini bil buka. Zikirnya kedua mata dengan dia mampu menangis kepada Allah, melatih bilanya. Kemudian yang ketiga, wa dzikrul udhunaini bil isgha. Zikir kedua telinga ini dengan mendengar, memperhatikan. Alhamdulillah pagi ini sama-sama kita berzikir, menzikirkan telinga kita. Kenapa telinga ini harus kita zikirkan? Dia nanti akan mereview kembali apa yang pernah didengarnya. Oleh karenanya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan setiap bayi yang dilahirkan itu diazankan? Karena indera pertama kali yang berfungsi adalah pendengaran.
maka ditalkinkan pertama kali adalah kalimat tauhid yang terdapat di dalam azan. Hadis tentang ini hasan derajatnya. Mengazankan bayi. Kenapa pula Rasulullah SAW menganjurkan ketika orang yang sakarat agar ditalkinkan di telinganya la ilaha illallah, agar telinganya mereview ulang apa yang dulu pernah dia dengarkan. Ketika telinga kita biasakan untuk berzikir, mendengar perkara-perkara yang baik, ketika nanti kita lupa, ketika nanti kita menyimpang, kita akan teringat, dulu saya pernah mendengar seperti ini, dulu saya pernah mendengar penjelasan seperti ini. Sangat memungkinkan kita akan bisa kembali lagi ke jalan